kanker serviks itu sudah diketahui. Nah, permasalahannya hanyalah pada kemauan dari si wanita-wanita ini, iya istri-istri lo, wanita-wanita ini untuk periksa, itu saja. Oke. Panjangnya tuh 7-8 cm. Jadi buat ombros-ombros yang kecil tuh santai aja. Kan banyak nih figur publik atau public figure gitu ya, yang kita dengar kadang-kadang, oh sakit apa nih, sakit kanker serviks itu. Itu tuh mereka tuh nggak pernah ada keluhan tuh, sampai tiba-tiba diberitakan oh sudah kanker gitu. Kenapa gue mencontohkan public figure, karena kita sering lihat dia di media sosial, di internet, di YouTube gitu, lihat gitu, oh dia sehat-sehat aja gitu kan. Sebenarnya untuk pap smear itu tuh nggak usah nunggu berapa tahun. Yang penting adalah sudah melakukan hubungan seks. Luka itu merupakan salah satu faktor kenapa virus itu bisa masuk. Nah, luka itu terjadi pada saat melakukan hubungan seks. Namanya mikrotrauma. Jadi memang harus ada luka itu. Kalau misalkan ketahuan positif, it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena sangat wajar sekali untuk terkena HPV DNA pada saat seorang wanita yang sudah melakukan hubungan seks itu wajar banget. Pada wanita reproduksi yang masih ingin hamil, itu adalah kalau misalkan dilakukan pemotongan ini adalah beresiko untuk kehamilan yang akan datang, itu tuh resiko prematurnya meningkat. Kembali lagi di diskusi taman belakang, di mana kita ngobrol-ngobrol bersama alumni dengan topik yang keren-keren juga. Nah, kali ini kita kedatangan seorang dokter. Kita sambut langsung aja Dr. Feynardi Majid. Nah, gue pengen tanya dulu, panggilan lo apa di PL? Panggilan gue Adi. Adi. Gak boleh, harus ada Adi yang lain ya. Panggilan gue Adi Gagap. Jadi dulu tuh waktu di angkatan 99 tuh sebenarnya tuh ada 2 orang yang gagap. Gua sama ada teman satu lagi namanya Anggoro Nyonyor. Nggak, karena gue beberapa kali ketemu lo, gue ngobrol sama lo gak ada gagap-gagap ya, makanya gue bilang apakah lo dulu tegang atau gimana gitu. Ya, tapi sembuh lah, membaik lah. Karena lo sering presentasi di depan umum atau apa? Karena mengikuti kata orang tua, kata ibu kandung. Oke. Ini seru banget sebenarnya. Gue udah mau ngundang lu dari lama, cuman karena keterbatasan waktu ya, lu susah banget karena lu banyak ketemu pasien-pasien juga. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam, gue pengen nyampein sponsor terlebih dahulu. Sponsor kita adalah Huntsman, meal ready to eat dan makanan beku sehat yang diproses tanpa pengawet. Jadi benar-benar aman, sehat dan tetap lezat. Produknya itu bisa tahan lama loh. Dia kalau nggak di kulkas bisa 3 hari, kalau di kulkas 1 bulan, dan di freezer itu bisa sampai 1 tahun. Yang bisa buat dia tahan lama tanpa pengawet karena pembuatannya dengan proses ritor. Daging mentah dikasih bumbu direbus 125 derajat di dalam chamber. Nah, yang bikin kita lebih bangga lagi, Huntsman ini lahir di tangan alumni PL juga. Namanya Bangkong PL 97 dan Choyun PL 2004. Jadi kalau lo mau makan sehat, praktis, tanpa ribet, cobain Huntsman. Ingat slogannya, never miss a meat. Wih, keren. Gua mau masuk ke topik pertama. Jadi memang Dr. Feynardi, SPOG, sub spesialis onkologi. Jadi kita sebenarnya agak ditujukan kepada istri-istri dari para ombros. Gue juga mendengar beberapa berita kalau ternyata tuh kanker serviks tuh berbahaya dan mematikan ya. Betul. Kalau gue boleh tanya sama lu tuh gimana sih ceritanya gitu? Ya, kanker serviks itu sebenarnya jadi momok ya. Jadi momok utama banget untuk masalah kandungan. Artinya untuk masalah wanita kanker. Kenapa? Karena sebenarnya kanker serviks itu sudah diketahui penyebabnya, jalan ceritanya, prosesnya gitu step by step sampai mulai dia jadi lesi prakanker, lalu menjadi kanker gitu tuh sudah diketahui. Nah, permasalahannya hanyalah pada kemauan dari si wanita-wanita ini, iya istri-istri lo, wanita-wanita ini untuk periksa, itu saja. Oke. Nah, kalau boleh tahu tuh penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu adalah virus HPV, singkatan dari Human Papilloma Virus. Nah, virus ini itu sebenarnya tuh virus itu ada di mana-mana. Mungkin ada di meja ini, ada di gagang pintu. Jadi kalau ya ada penelitian lah, dia tuh melakukan usapan pada meja di rumah sakit, di poliklinik gitu ya. Itu di meja, di gelas, alat kesehatan, di gagang pintu.
itu ternyata tuh memang ada virusnya. Oh, oke. Jadi saat datang ke rumah sakit terus ada edukasi di rumah sakit untuk jangan lupa cuci tangan gitu pakai hand rub gitu, itu kan jauh sebelum COVID sebenarnya udah ada itu edukasi seperti itu. Itu tuh memang karena banyak virus di rumah sakit. Salah satunya virusnya adalah si HPV ini. Dan itu menyerang wanita saja? Nah, itu seberapa banyak, seberapa umum virus itu. Mengenai kontaknya, kenapa wanita yang terserang? Sebenarnya nggak hanya wanita yang terserang. Oh, oke. Laki-laki juga bisa terserang, tapi angkanya jauh lebih kecil. Nah, terkena kanker serviks, si virus HPV ini itu karena kontak. Nah, 99% itu tuh karena kontak seksual. Oh, oke. 1%-nya memang lagi diteliti. Bisa macam-macam, bisa dia melalui darah, mungkin kontak antara tangan dengan organ kelamin gitu dan yang lain-lain. Nah, tapi yang memang sudah confirm kontak seksual ini itu mengakibatkan virus HPV itu masuk dari luar ke serviks. Mungkin masih bingung serviks itu apa kali ya? Iya. Mau dikasih unjuk gambar boleh. Ini ya gambar nyomot dari internet aja ya. Ini yang sering kita yang mungkin ya Om Bros di sini lebih sering lihat lah. Ini tuh gambar organ kelamin wanita yang bagian luar gitu. Jadi itu ada dua, ada bagian luar, ada bagian dalam. Yang ini tuh bagian luar. Bagian luar ini tuh dari atas itu ada rambut pubis, ya rambut pubis. Terus bawahnya itu ada klitoris. Terus di bawahnya itu akan terbagi dua, dia bibir kemaluan yang kecil atau minor. Sampingnya yang lebih gemuk itu adalah bibir kemaluan yang besar atau mayor. Di antara dua bibir kemaluan yang minor itu tuh ada muara dari liang vagina. Nah, liang vagina ini tuh tempat darah haid keluar, tempat penis masuk untuk melakukan hubungan seksual. Di atasnya itu tuh ada lubang untuk kencing. Nah, turun ke bagian bawah baru kita akan ketemu anus. Jadi itu merupakan organ kelamin wanita bagian luar. Nah, serviks itu bukan di sini. Nah, itulah yang ya itu salah satu sebabnya kenapa kita tuh masih kesulitan untuk mengetahui kenapa kok serviks ini kok segitu terlambatnya sih, kok si wanita-wanita ini kok yang tadi kan kita sudah tahu gitu bahwa ini penyebabnya virus. Cuma kenapa mereka pas datang tuh selalu dalam tahapan kanker terus gitu. Kenapa nggak datangnya dalam tahap yang sebelumnya, yaitu tahap prakanker atau sebelum terjadinya kanker. Karena memang posisi dari serviks itu tuh bukan di luar tapi itu di dalam. Beda sama misalkan penis gitu atau kali ya, kita lebih sering di PL nyebutnya titik-titik tuh di luar gitu menggantung. Kalau misalkan ini sebenarnya ya ini buat gue lucu nih. Penis itu tuh dari kata penile. Penile itu artinya tuh memang dia menggantung gitu keluar. Gitu. Nah, karena dia posisinya di luar, dia lebih mudah dibersihkan, lebih mudah terlihat kalau terjadi kelainan. Nah, itu yang makanya angkanya jadi sangat kecil. Infeksi virus HPV di pria dibandingkan dengan di wanita yang karena posisinya di dalam. Karena posisinya di dalam, maka untuk mengecek bahwa wanita tersebut itu tuh ada masalah di serviksnya atau tidak tuh ya emang harus diperiksa. Dan diperiksanya emang harus membuka gitu kakinya. Dari luar tuh dokter bisa melihat gitu. Dari luar bisa melihat tapi harus dengan alat gitu. Ada alat khusus lagi. Oke. Mungkin kita next kali gambar ya. Iya, boleh. Nah, ini organ kelamin wanita bagian dalam. Kita lihat dari depan ya. Nah, ini kalau kita lihat di tengah, ya ini organ kelamin wanita bagian dalam, tapi ini belum seluruhnya memang. Itu tuh ada rahim nih. Di tengah-tengah ini rahim. Ya ini. Ya, betul. Nah, di bagian depannya ini bukan organ kelamin wanita, tapi itu kandung kemih. Yang pria juga punya itu. Yang bulat itu ya. Nah, di bagian sebelah kanan dan kirinya yang kayak sayap itu saluran telur. Dan di ujung dari saluran telur itu tuh ada benda bulat, itu tuh namanya indung telur atau ovarium. Nah, jadi organ kelamin wanita bagian dalam itu ini ya, dan ada satu yang belum disebutkan. Boleh next deh. Ini foto dari samping, kita lihat yang angkanya 2 dan 3 itu tuh rahim. Nah, rahim itu tuh dibagi dua. Yang 2 itu badan
Lu kalau udah garuk-garuk biasanya udah pusing. Jadi yang 2 sama 3 itu rahim ya. Nah, rahim itu dibagi 2, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 itu adalah badan rahim, tempat hamil ya. Yang 3 itu tuh serviks. Nah, jadi posisinya nomor 4 tuh vagina. Nomor 5 tuh bibir kemaluan dari samping ya, kalau kita dari samping. Jadi pada saat berhubungan seks, maka penis itu akan memasuki liang vagina nomor 4. Di puncaknya itu tuh ada si serviks itu. Itulah kontak terjadi di mana virus HPV itu dapat menginfeksi serviks begitu. Cukup dalam ya sebenarnya. Maksudnya susah banget. Iya, sebenarnya cukup dalam. Tapi jadi panjang nih. Panjang vagina itu secara umum itu tuh panjangnya tuh 7-8 cm. Jadi buat ombros-ombros yang kecil tuh santai aja. Lu gak perlu lebih panjang dibandingkan 7-8 cm kok. Anjir. Cukup, it's enough. Oke, itu kan masalah perasaan. Oh iya, masalah perasaan. bukan masalah besar kecil. Oke, lanjut. Nah, jadi ya posisinya di situ. Si nomor 3 ini atau serviks itu tuh merupakan suatu bangunan 3 dimensi. Jadi ada panjang, lebar, tebel. Nah, itu nanti mungkin akan kita sentuh-sentuh lagi nanti misalkan kita mau bahas masalah kanker serviks, kita bisa melakukan apa sih sebelum terjadi kanker gitu. Iya. Cuma pengertian bahwa si serviks ini merupakan suatu benda 3 dimensi gitu, dia ada ketebalannya, itu tuh menjadi sangat penting karena terkadang tidak selalu kanker serviks itu tuh ditemukan di permukaan dekat vagina gitu. Kadang-kadang tuh rada ke dalam dia. Oke. Nah, karena hal ini semua strukturnya seperti ini, itu menyebabkan bahwa konsekuensinya ya, bahwa seorang wanita itu tuh emang wajib untuk dilakukan pemeriksaan rutin. Beda dengan pria gitu. Pria kencing nanah gitu, aja singa gitu, ketahuan, bentuknya gini nih gitu kan. Kalau ini tuh nggak ketahuan gitu. Di luar tuh cantik, belia gitu, muda, seksi gitu. Pas kita lihat ke dalam, loh kok begini? Ini buat lo. Anjir. Kayak banyak message yang suka BO, ini buat lo. Nah, gue penasaran kalau misalnya ini apa namanya, ngeceknya tuh gimana berarti? Nggak mungkin lu kalau misalnya gue pasangannya gitu, mastiin itu gimana ngeceknya? Bisa datang ke dokter, dan dokter yang ngurusin kayak gini dokter kandungan. Dokter kandungan posisinya itu adalah di ruang poliklinik dokter kandungan tuh kita tuh ada meja pemeriksaan untuk memeriksa organ kelamin wanita. Duduknya memang harus buka celana dalam gitu, terus posisinya memang harus spreading the legs gitu. Jadi emang harus dibuka. Nah, posisinya kayak tadi itu, jadi itu kayak gambar yang pertama gitu. Kita lihat dari depan, terus nanti ada alat namanya spekulum, itu akan dimasukkan ke dalam. Nah, baru nanti kita bisa lihat nih. Alat itu tujuannya adalah untuk membuka dinding vagina. Gitu. Jadi dinding vagina itu kalau kita lihat, kita selalu mikir bahwa dulu nih waktu SMA kita pikir tuh bahwa vagina itu tuh bentuknya tuh bulat gitu. Tapi enggak gitu. Vagina tuh bentuknya enggak bulat. Dia tuh bentuknya tuh dia tuh terjepit gitu. Jadi kalau lihat dari depan tuh kayak huruf H gitu. Nah, untuk melihat di ujungnya yaitu serviks, kita harus membuka dengan alat spekulum supaya ngebuka gitu, terus kita lihat ujungnya gitu. Oh, gue kira tuh lu pakai alat terus kelihatan di monitor gitu. Oh, tetap lu lihat secara manual. Bisa juga. Itu kan teknologi ya. Sekarang ada yang seperti itu dan macam-macam sih. Cuman alat yang benar-benar manual ya itu spekulum itu masuk ke dalam terus ngebuka, lu ngelihat ujungnya. Yaitu si serviks itu. Dan itu kalau lu taunya tuh dari mana? Kalau misalnya ada nggak sih tanda-tanda yang kita sendiri gitu, yang bukan dokter bisa tahu? Nggak ada. Jadi memang harus ngecek ke dokter. Iya. Jadi saat kita berbicara mengenai infeksi HPV sampai dia menuju ke kanker serviks, itu tuh ada 3 tahap ya. Satu tahap infeksi, kedua kalau infeksi itu berlanjut tidak diobati masuk ke tahap prakanker namanya. Yang ketiga, kalau prakanker tidak diobati masuk ke kanker serviks. Nah, garuk-garuk lagi kita ketawa lagi. Gak apa-apa dok, gatel aja. Aduh sorry banget deh. Gak apa-apa dok.
obrolan jam malam gini. Gue garuk-garuk juga deh dalam menit lah. Gak apa-apa. Oke, baik lagi. Serius. Kita harus serius, man. Kita harus serius. Ini penting karena smart. Ada 3 tahap. Apa aja tadi? Gak ada siaran ulang, Pak Dika. Mohon maaf. Oke, lanjut. Jadi tahapan infeksi, tahapan prakanker, kan sebelum. Ya. Kanker. Sama tahapan kanker. Oh, oke. Mulai dari infeksi sampai terjadinya kanker itu paling cepat 3 tahun. Oh, oke. Ya. Paling lama 15 tahun. Dan di antara 3 atau 15 tahun tuh lu nggak ngerasain apa-apa. Nah, sampai sebelum terjadinya kanker, inilah pentingnya. Sebelum masuk ke tahapan kanker itu tuh sama sekali nggak ada keluhan. Oh, oke. Ya, jadi kalau misalkan kan banyak nih, figur publik atau public figure gitu ya, yang kita dengar kadang-kadang, oh sakit apa nih, sakit kanker serviks gitu, sering gitu. Yeah. Nah itu tuh mereka tuh nggak pernah ada keluhan tuh, sampai tiba-tiba diberitakan oh sudah kanker gitu. Kenapa gue mencontohkan public figure, karena kita sering lihat dia di media sosial, di internet, di YouTube gitu, lihat gitu, oh dia sehat-sehat aja gitu kan. Pas tiba-tiba loh kok dia kanker serviks gitu, kok dia kanker gitu. Nah pas ketahuan kanker itu bentuk fisiknya udah berubah dan mulai ngedrop tuh. Oh, bentuk fisik berubah tuh maksudnya jadi kurus atau apa? Secara general kanker itu menggerogoti ya? Iya, menurunkan berat badan secara general. Okay. Mau kanker jenis apapun. Gitu. Nah, itu apakah ada pengaruhnya sama pola makan, pola hidup lo gitu-gitu? Nggak ada kalau untuk ini. Untuk ini nggak ada. Untuk kanker serviks itu nggak ada hubungan dengan pola makan. Oh, oke. Iya, jadi lo kecuali kalau misalkan di bawah 30 tahun. Dia hubungannya bukan ke pola makan sih, tapi itu lebih ke daya tahan tubuh. Iya. Imunitas di serviks atau daya tahannya serviks dari infeksi. Atau dia sudah terkena infeksi terus virus itu dibuang lagi, itu tuh di bawah 30 tahun tuh lebih baik dibandingkan di atas 30 tahun. Oh, oke. Kalau misalnya lu udah ngecek, terus lu udah tahu lu sakit, gitu. Terus apa yang harus dilakukan tuh biasanya? Nah, ngeceknya tuh nggak cuma sederhana kita melihat aja. Jadi itu ada pemeriksaan namanya pap smear. Ya, itu kayak gimana sih? Pap smear itu tadi dibuka paginya dengan spekulum, terus nanti kita ada kuasnya gitu, brush gitu, di mana dia tuh akan diusapkan di permukaannya si serviks itu. Oke. Nah, harapannya apa? Si kuas itu akan mengambil sel-sel yang terlepas dari permukaan si serviks itu. Jadi kayak pagi-pagi nih studio dibuka gitu, terus kita lap meja pakai tisu, terus tisunya berdebu gitu, ada hitam abu-abu gitu macam. Nah itu kayak gitu. Nah si debunya itu yang diperiksa. Gitu ya. Nah, cuman bedanya kalau debu kan mungkin dari kotoran langit-langit. Kalau ini ya ada yang terlepas nih kayak kayak gitu. Kamu menghina. Perlu diperbaiki lah. Beli baru lah, ini gimana? Kita salah deh ngundang lu deh. Lampu kok begini le, beli baru lah le. Bagusan dikit lah gimana? Tapi balik lagi, itu serem banget loh men, kalau misalnya lu tidak bisa tahu apapun juga, dicek juga. Benar. Ya dicek pribadi nggak bisa, maksudnya harus ke dokter gitu. Betul. Dan ketika lo sakit juga prosesnya tuh harus seperti apa tuh pengobatannya? Jadi kita sih berharap sebenarnya wanita ini dia nggak sampai sakit sebenarnya. Sebelum dia sakit, mungkin dengan mendengar podcast yang sangat menarik ini. Tadi cuma ngasih jempol doang, sama garuk-garuk kepala. Besok langsung datang gitu ke dokter kandungannya gitu, minta diperiksa pap smear atau macam-macam ya. Ada pap smear, ada pemeriksaan HPV DNA, terus ada IVA. Tapi kalau untuk di Jakarta sih yang gue saranin sih
pap smear sama HPV DNA, itu pemeriksaan co-testing namanya. Oh. Dua pemeriksaan itu dilakukan, pemeriksaannya itu dilakukan pengambilan apusan juga, diusap gitu sama secara bersamaan. Dia cuma 1 kali datang ke dokter kandungan, membuka kaki, periksa dari bawah, dengan kuas 1 kali usap gitu, udah mendapat 2 hasil pemeriksaan secara langsung. 1 si pap smear-nya, 1 melihat apakah ada virusnya atau tidak. Dan itu kalau mau ngecek ada batas umur awalnya, kayak misalnya harus berapa tahun atau Nggak ada. setiap berapa lama gitu? Ya ini penting banget, Tik. Ini thank you udah ini ya, udah mention ya, karena sebenarnya untuk pap smear itu tuh nggak usah nunggu berapa tahun. Yang penting adalah sudah melakukan hubungan seks. Itu okay. aja. Ya. Gitu. Jadi begitu sudah melakukan hubungan seks, itu wajib melakukan pemeriksaan ini, pap smear dengan HPV DNA. Kapan? Paling cepat itu adalah 2-3 tahun setelah hubungan seks pertama kali. Oke. Gitu. Kalau misalnya udah di itu terus dicek. Tadi kan gue pengen tahu dulu kalau bisa di-share nggak sih kalau masalah biaya? Atau lo kurang tahu ya? Gue sih kurang tahu sih sebenarnya ya. Karena tiap rumah sakit setahu gue beda-beda tuh. Beda-beda ya. Untuk range-nya juga lo nggak tahu gue. Nggak usah Gue rada dipaksain. ini sih. Gue rada nggak mau tahu sebenarnya. Oke. Nah, misalnya kan udah cek, dan ini pertanyaan gue, ketika lo udah cek, terus lo sudah positif ya dinyatakan sakitnya, itu apa yang sudah dilakukan oleh si pasien? Oke. Andai kata positif nih dari hasil pap smear sama HPV DNA ya. Nah itu selanjutnya ntar ada rangkaian pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan kolposkopi namanya. Kolposkopi itu tuh terdiri dari 2 kata, kolpos sama skopi. Bukan kopi. Kolpos itu vagina. Gua asal sebut aja. Kolpos itu vagina, skopi itu adalah teropong. Oke. Jadi teropong vagina gitu. Nah teropong vagina itu suatu alat gitu dengan teknologi magnifikasi dan pencahayaan. Ya istilahnya sih bisa ngezoom dan ada lampunya. Gitu. Nah itu tuh bisa melihat, kalau tadi kan kita ngecek si debu-debu ya, si yang ini harus diganti ini. Nah kalau dia kurang ajar lanjut. Kalau kolposkopi itu tuh dia tuh mengecek langsung ke mejanya gitu. Iya. Nah jadi mejanya itu tuh yang dilihat gitu. Ini kayaknya udah mulai baret-baret nih gitu. Kayak misalkan dilihat nih mejanya. Coba kalau kita lihat dari jauh kan kayaknya meja ini oke aja ya gitu. Berarti itu luka ya, sebenarnya ada luka gitu. Luka itu merupakan salah satu faktor kenapa virus itu bisa masuk. I see. Nah, luka itu terjadi pada saat melakukan hubungan seks. Iya, jadi namanya mikrotrauma. Jadi memang harus ada luka itu. Gitu. Tapi luka itu nggak bakal kelihatan, dan itu biasanya nggak menyebabkan perdarahan juga pada serviksnya gitu. Setelah itu apa? Kolposkopi. Nah kolposkopi itu akan melihat secara langsung meja itu bermasalah nggak atau serviks itu bermasalah nggak. Kalau misalkan bermasalah karena ini berhubungan dengan suatu virus yang bisa memperbanyak jumlahnya, memperlebar daerah yang bermasalah gitu. Makanya yang kita lakukan adalah harus kita singkirkan daerah bermasalah itu. Artinya kalau misalkan dia ada lingkaran gitu di meja ini gitu ya, dan lama-lama dia semakin besar, kayak rayap lah gitu ya, gitu lama-lama makin besar, mendingan kita potong aja si mejanya sekaligus sama rayapnya, terus kita buang, kita cek bener gak sih itu bener-bener rayap gak sih. Nah dipotong itu, dengan dia dipotong, makanya kita bisa, dan kalau misalkan dipotongnya bener-bener keangkat semua, maka kita bisa rada yakin lah gitu bahwa ini udah gak ada lagi nih sisanya. Nah, bagaimana sekarang meningkatkan kekuatan rada yakin menjadi yakin gitu. Nah, dengan nanti ada pengecekan berkala dengan pemeriksaan yang sama. Dengan pap smear lagi, dengan HPV DNA lagi, begitu terus ulang-ulang terus. Jadi sebenarnya seorang wanita tuh yang sudah melakukan hubungan seksual itu tuh sepanjang hidupnya itu tuh harus rutin melakukan rutin melakukan rotasi ini gitu. Dia pap smear dulu, dia cek HPV DNA. Kalau misalkan ketahuan positif, it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena sangat wajar sekali untuk terkena HPV DNA pada saat seorang wanita yang sudah melakukan hubungan seks itu wajar banget.
gitu. Nah, habis itu kalau misalnya ketemu ada masalah ya kita lakukan terapi segala macam. Nah, itu kita berbicara di fase atau tahap yang prakanker, di mana itu masih bisa sembuh 100%. 100% tuh beneran hilang, akan hilang. 100% sembuh dari si kelainan prakankernya itu. Sehingga dia akan mundur lagi tuh ke fase infeksi atau ke fase normal dia. Iya. Dan itu apakah ada efek samping? Maksudnya kayak ketika kan itu kan jadi luka ya istilahnya. Iya, betul. Apakah itu dia akan kesakitan ketika itu pertanyaan bagus. Ya, itu pertanyaan bagus. Jadi satu-satunya permasalahan pada wanita reproduksi ya. Pada wanita reproduksi yang masih ingin hamil itu adalah kalau misalkan dilakukan pemotongan ini adalah beresiko untuk kehamilan yang akan datang itu tuh resiko prematurnya meningkat. Jadi lebih cepat lahirnya anaknya sebelum waktunya. Iya, betul. Karena ada alasan tertentu kah itu? Karena dipotong kan sebagian serviks tadi. Iya. Gitu. Tapi itu kalau misalkan pemotongan yang cukup besar. Iya. Dan ini sebenarnya agak menyambung ke pertanyaan gue yang berikut ya kan, kita juga akan membahas soal kehamilan sedikit sih sebenarnya. Cuman karena udah lu brought up, gue juga mau nanya sedikit tapi garuk-garuk dulu bentar. Udah agak panas kepala saya. Nah, kalau misalnya dia sudah terkena penyakit kayak gitu dan dia hamil gitu ya. Selain lahir prematur bahayanya apa lagi sih, Dok? Apakah jadi ke anaknya juga gitu maksud gue? Enggak. Jadi tadi penularan kanker serviks, penularan virus HPV ya. Penularan virus HPV itu tuh jarang banget sih, hampir nggak ada sih yang kebaiknya sih. Tapi memang suka ditemukan pada saat kehamilan dengan kanker serviks gitu. Jadi dia hamil, tapi dia kanker gitu. Itu suka ditemukan. Kalau misalkan ditemukan dia sedang hamil, misalkan sebelumnya pap smearnya bermasalah, terus ternyata dia hamil nih, ya tentunya kita nggak bisa treatment apa-apa sampai menunggu 9 bulan bayinya lahir baru nanti akan ada evaluasi ulang dulu sebelum kita ke treatment. Menurut gue ini cukup menyeramkan ya kalau gue bukan menakut-nakuti atau apa sih, cuman kalau memang menakut-nakuti. Nggak, tapi emang menyeramkan anjir. Nggak, tapi gue tuh penasaran lu preventnya tuh gimana gitu. Karena kan pasti setiap wanita pasti ingin melahirkan, pengen punya anak gitu. Jadi untuk mencegah kanker serviks itu tuh ada 2 cara. Satu yang sudah gue jelaskan nih, pemeriksaan pap smear sama HPV DNA. Satu lagi tuh dengan pemberian vaksin. Karena penyakit ini, kanker ini sudah diketahui penyebabnya yaitu virus HPV, maka dia sudah ada vaksinnya. Jadi pertanyaan mengenai prevention gitu, mencegah supaya nggak terjadi prakanker, nggak terjadi kanker serviks, itu tuh bisa dengan pemberian vaksin. Namun vaksin yang ada saat ini itu tuh yang paling canggih, yang paling terbaru itu tuh dia tuh namanya tuh non-avalen namanya. Non-avalen tuh dari non tuh artinya 9, jadi 9 valen artinya 9 tipe gitu. 9 tipe itu ada 9. 7-nya itu yang menyebabkan kanker serviks. Nah, jadi itu yang dipakai untuk pencegahan. Namun non-avalen ini 9 tipe ini kalau diberikan pada seorang wanita itu artinya dia nggak bisa 100% untuk mencegah. Artinya mungkin sekitar 80%, 10 sekian persen lah. Artinya kita masih ada celah sekitar 10-20% yang dia masih dapat kemungkinan terkena kanker serviks. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan 10-20% itu agar menjadi bulat 100% adalah dengan cara yang pertama tadi, yaitu dengan pap smear sama HPV DNA setiap tahun. Gue kebayang soalnya kan nantinya setiap wanita akan melahirkan dan kalau misalnya gue tuh pernah mendengar juga ada program namanya IVF gitu misalnya ya. Apakah itu akan membantu menurut lo, Dok? Untuk kalau misalnya dia kena penyakit kayak gitu, terus dia akan agak kesulitan nih untuk melahirkan gitu. Misalkan kalau dia udah kena kanker serviks, dia akan lahirnya prematur, kan kalau prematur juga cukup berbahaya ya buat anak gitu misalnya. Ketika dilakukan IVF gitu, apakah bisa ya, Dok? Jadi salah satu screening untuk IVF bayi tabung itu adalah sebenarnya screening sederhana tadi. Pap smear, HPV DNA itu dilakukan sebagai syarat untuk mau IVF gitu. Jadi IVF itu tuh sebenarnya gini,
IVF atau bayi tabung itu kan suatu usaha untuk apa ya, membentuk suatu kehamilan, ya, membuat suatu kehamilan buatan, gitu. Nah, kehamilan buatan ini itu tuh harus mimicking, harus sama gitu sama kehamilan normal. Artinya tuh tanpa dibantu, atau yang orang bilang tuh kehamilan alami lah, gitu ya. Nah, sebagaimana cara mereka untuk membuat jadi sama itu adalah tuh dengan mengecek semuanya tuh nggak ada kelainan gitu. Itu secara singkat ya. Ini kebetulan bukan ilmu gua juga nih, masalah fertilitas. Tapi kurang lebih tuh kayak gitu. Mereka tuh memeriksa semua tahapan pada proses kehamilan, mulai dari mulai dari sperma itu dikeluarkan, sel telur itu dihasilkan, proses bagaimana mereka bertemu, terjadinya embrio itu tuh tertanam di dalam rahim gitu ya. Terus minggu-minggu pertama embrio itu tertanam di dalam rahim, itu prosesnya harus seperti apa gitu ya. Itu tuh mereka jaga, mereka kontrol gitu semuanya. Jadi salah satunya adalah syaratnya untuk semua itu bisa dikontrol, ya artinya semuanya mesti sehat. Makanya itu dia si pemeriksaan pap smear dan HPV DNA itu menjadi salah satu syarat bahwa harus normal nih sebelum IVF itu tuh dilakukan ya. Dan itu bisa dicek ya berarti sebelumnya ya. Maksudnya ini udah aman, terus abis itu dia bisa mulai proses kehamilan. Terus kalau ada trouble pun dari IVF itu udah tahu ya? Iya, harusnya iya. Karena sebenarnya untuk periksa dalam skematik fertilitas bayi tabung gitu ya, pemeriksaan pap smear dan HPV DNA ini tuh merupakan satu bagian yang sangat kecil sekali gitu, dibandingkan proses lainnya gitu. Karena panjang banget sih. Ya untuk bukan tidak di dalam itu. Gue penasaran nih dok. Gue dari tadi ngobrol sama lo. Kepala gue pusing sampai garuk-garuk kepala terus. Sama gue juga pusing. Lu pusing ngeliat gue pusing ya. Nah, pusingception ya. Gue penasaran kalau misalnya lu kuliah tuh kayak apa sih men? Ini aja kayak bahasanya banyak banget anjir yang gue kagak ngerti gitu. Iya benar juga sih. Ini sebenarnya nih pertanyaan yang harus ditanyakan sama angkatan 99 yang tahu gue sih. Oh gitu. Abis gue inget banget dulu waktu ketemu mereka, wah udah jadi ini nih udah kerja di sini jadi direktur ini gitu, udah bahkan udah pindah kerjaan yang kedua, ketiga gitu. Pas ketemu gue, lu ngapain di? Masih sekolah? Lah, lu sekolah lagi? Lu sekolah mulu lu di gitu. Selalu ngomong gitu. Iya sih emang juga ya emang. Ya memang ya begitulah ya. Itu kayak salah satu yang apa ya? Ya kalau jadi dokter ya gitu sih. Ini dulu ada yang pernah ngomong ya kalau dokter tuh ya memang belajar terus ya. Iya. Memang nggak pernah berhenti gitu loh. Karena nama lu panjang lagi kan? Dok apa? Feynardi Majid. Terus abis itu apa tadi? SPOG. Terus abis itu subspesialis onkologi gitu. Iya. Berarti itu lo ngambil kedokteran umum, terus abis itu lo ambil obgyn, terus abis itu lo ambil onkologi. Betul. Berarti totalnya berapa tahun lo kuliah tuh? Tahun nih. 12. Gue sebenarnya nggak mau nyet ini sih, rada sedih juga. Gitu ya. Di saat teman-teman lo udah pada happy kan, lo kayak masih belajar. Gitu. Kayak gue inget banget tuh ngatin, wah gila nih enak banget nih. Si Ajib nih udah gini, si Arno udah begitu, wah udah kayak teman-teman gue, si Bule udah jadi artis gitu kayaknya, wah anjir gue belajar mulu gile, kayak gitu. Ajib sepupu gue by the way. Kalau misalnya lu udah kuliah itu sampai apa segitu lamanya nih 12 tahun apa segala macam. Terus abis itu setelah lulus itu kalau udah kayak gitu lu pasti langsung bisa praktek kan? Ya jadi lulus dokter itu kan ada internship ya. Sekarang tuh lulus dokter umum tuh ada internship, artinya tuh mereka tuh dilempar ke rumah sakit yang tersebar di Indonesia ya, dimanapun gitu. Ada yang di kota besar, ada yang di kota kecil, ada yang di 3T. Nah itu mereka harus mengabdi dulu tuh macam-macam, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, beda-beda. Nah kalau dulu tuh namanya PTT.
Nah waktu zaman gua itu tuh PTT tuh nggak ditiadakan. Kayaknya waktu dulu tuh Menkesnya tuh Dokter Siti Fadilah kayaknya. Oh, Siti Fadilah. Nah itu tuh jadi pada saat itu tuh kesempatan buat PTT tuh jadi hilang. Nah akhirnya ya kita bekerja secara dokter umum aja gitu di mana-mana lah di Jakarta sampai ada kesempatan untuk ngambil sekolah. Gitu, ngambil sekolah, masuk sekolah spesialis. Nah di sekolah spesialis itu tuh program PTT udah nggak ada. Program PTT udah nggak ada, tapi kita selama program itu berlangsung itu tuh kita tuh ada kewajiban untuk ke daerah terpencil. Waktu itu gue tuh di Papua, di Jayapura, kota besar. Jayapura oke sih, enak kok. Jayapura enak banget menurut gue. Adem, dingin ya katanya di situ. Jayapura itu adem, adem, dingin. Dingin nggak terlalu ya, mungkin gara-gara dia kan dekat sama laut ya, jadi tuh pasti itu hawa-hawa pantai. Jadi rada panas. Cuman itu berkesan banget sih Papua tuh. Oke lah. Oh gitu. Ya, yang membuat berkesan apa? Karena gue hampir mati di situ. Anjir. Kenapa? Jadi waktu itu ini nggak ada hubungannya sama medis sih. Cuman jadi waktu itu kita lagi liburan. Hari Sabtu apa Minggu gitu. Kita Minggu kayaknya. Kita lagi liburan hari Minggu ke pantai. Nama pantainya gue lupa apa ya. Nah itu tuh teman-teman calon dokter spesialis. Terus ada teman-teman koas dari Jayapura situ. Jadi kita tuh ke pantai gitu ya. Jadi tuh jalan 2 jam deh kayak dari Jayapura ke sana. Terus ada pantai tuh bagus banget sih. Nah, cuma pantainya itu dari sejak kita parkir mobil itu tuh diakses harus naik speedboat lagi. Sekitar 45 menit lah. Jadi cukup jauh gitu. Nah, di situ tuh pasirnya bersih banget gitu kan. Cuman ada bagian yang pasir aja, ada bagian tuh yang ada karangnya. Nah di situ kan ya udah kita sampai situ duduk-duduk itu terus berenang lah. Nah ya gue ya nggak tahu ya anak kota ya nggak tahu apa-apa ya, berenang lah di atas karang. Berenang di atas karang karena berenang capek, berusaha untuk berdiri lah. Nah disitulah ketusuk sesuatu yang sakit banget sih itu. Bulu babi. Wah, gue awalnya mikirnya bulu babi juga. Aduh bulu babi nih, gitu kan. Cuman saya kan gue kan masih berenang kan, gue pikir bulu babi mungkin masih bisa tahan lah. Masih berenang gitu. Akhirnya gue gak kuat nih. Akhirnya gue nepi. Gue lihat luka tusukannya tuh di jempol, tapi tuh bukan titik gitu loh. Tapi itu cuma satu dalam gitu, hitam warnanya. Wah itu sakit banget. Wah itu benar-benar gila sih. Itu sakit banget. Sakitnya tuh jadi kalau misalkan di dunia kedokteran nih, kalau misalkan nyeri itu tuh ada skalanya 0 sampai 10. Ini tuh 10. Sakit banget. Nah, kita ke tempat yang paling dekat di situ, naik speedboat, enggak tahu gue udah berapa menit karena udah sakit banget. Nyampe di situ karena itu kan di pinggir pantai ya. Jadi tuh apa namanya? Kalau buat perahu mendarat ke pelabuhan. Ya deck gitu kayak deck gitu. Ya bahasa Indonesia apa tapi ya? Bahasa Indonesianya ya. Dermaga. Iya kayak dermaga kecil lah ya. Di PIM 1 tuh dulu. Lu bayangin enggak? Gue tuh harus naik tangga ke dermaga gitu. Kan kapalnya di bawah kan. Ini kan enggak lagi pasang gitu. Kapal di bawah, ini tangganya ada beberapa anak tangga ke atas. Terus gue kayak kesakitan mesti naik ke atas, dibopong dengan nyeri tuh nyeri banget. Sama si koas ini dibopong nyari, cuman ada bidan katanya. Udah misalnya udah keringetan abis gitu kan, jantung gue duduk gitu. Sampai di situ ketok-ketok tutup. Gue duduk udah gak kuat lagi. Mereka nyari si bidannya. Terus ada beberapa anak Papua nyamperin gue gitu. Kenapa kakak gitu. Gue sakit gitu kan, udah nangis gitu gue. Terus dia pas ngeliat kaki gue, lepu ini katanya. Apa tuh kayak mati ya kayaknya. Wah mati gitu. Ini parah banget ini. Leher putus bukan? Udah kan, bidannya datang. Wah, aduh dok,
maaf dok, kita ini klinik bidan baru buka katanya. Kita belum ada alat medis. Mati gue. Wah udah deh. Udah setelah itu gue balik harus jalan lagi di Bopong gitu ya, kesakitan menuju kapal itu, dan gue harus turun tangga lagi ke bawah. Turun tangga yang gini, bukan yang kayak di hotel gitu. Kayak di rumah sini gini kan. Turun lagi gini, aduh gila deh. Habis itu kita jalan lagi, naik speedboat lagi. Di situ gue udah nggak kuat. Aduh, ini kayaknya kalau misalkan gue bilang sama koas gue itu, aduh kayaknya gue nggak kuat nih. Tolong bilangin nama istri gue deh, gue ini deh. Gue udah gak kuat banget ini. Akhirnya sampai di lokasi selanjutnya. Ini sebelum ke parkiran mobil ya. Selanjutnya, nah itu masih mending tuh. Itu masih nggak harus naik tangga lah. Dan itu ada puskesmas, tapi puskesmasnya jauh banget. Mungkin jaraknya kayak dari sini ke perempatan Ragunan yang ada tol itulah. Dan kaki bos, gila, seperti digotong gitu. Aduh gawat deh. Akhirnya sampai situ udah, tau nggak? Tutup puskesmasnya. Gara-gara minggu, gila. Akhirnya gue udah merau-rau segala macam, dicariin. Kebetulan mereka tuh lagi ada si puskesmas itu tuh kayak di tengah-tengah lapangan bola gitu. Mereka lagi ada acara. Terus akhirnya ada mantri yang datang. Puskesmasnya dibuka. Gue masuk ke dalam. Kata mantrinya, dok tapi kita nggak punya suntikan buat bius nih dok. Tapi ini harus kita belek katanya, harus dikeluarkan racunnya. Tapi kita nggak ada sesuatu yang buat bius. Udah deh, nggak usah dibius, langsung aja. Anjir. Terus kita juga nggak ada pisau bedah. Akhirnya dia pakai jilet. Pakai jilet gitu, cukur jilet itu. Ya itulah kayak di film-film lah, dibakar pakai alkohol, siram dibakar. Udah dibuka gitu. Terus setelah dipotong, gila. Itu kayak BAB. Setelah nggak BAB seminggu, tau nggak? Wah gitu. Gila, rasanya tuh enak banget. Itu saking sakitnya sampai pas di black lo nggak kerasa? Nggak kerasa. Gila. Habis itu udah tenang. Akhirnya kita baru naik mobil, sewa mobil terus ke rumah sakit. Gue kalau untung lu dokter ya, kalau itu sama gue kencingin sih. Gue taunya kalau kayak gitu gue kencingin. Kalau kata film-film. Terus nggak berkurang sakitnya. Terus ini minta satu desa kencingin semua gitu. Ada bau. Iya, sembuh nggak bau ya. Nah, gue pengen tanya dong sama lo, kalau misalnya ada anak-anak PL yang mau menjadi dokter. Ya. Ya ini sebenarnya ini pernah ditanyain juga pada saat kan anak-anak PL tuh kayak pernah kayak semacam study tour gitu ya ke rumah sakit. Ada salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan ya. Pada intinya tuh jadi kalau anak PL tuh mesti belajar sih. Karena gue waktu di PL gue sama sekali nggak belajar gue. Gila loh. Di PL tuh kerjanya tuh main terus. Main terus. Nah tapi ya untungnya sih gue ada nyokap gue sih. Nyokap gue tuh yang selalu bilang ngingetin gue buat belajar gitu. Kalau nggak gue kayak ekstra belajar les gitu untuk untuk nambahin sesuatu yang di sekolah mungkin gue main jadi gue nggak fokus gitu. 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 Jadi benar-benar karena nyokap gue sih. Berarti memang harus belajar, dan yang kedua sabar kali ya. Sama ya, ini ada satu lagi nih. Apa tuh? Kan lu kan pasti gini ya, ini menurut gue bukan di PL aja sih. Ya mungkin ini tuh kayak di sekolah lain pun begini juga. Apalagi laki-laki. Ya. Namanya laki-laki kan lebih pengen mainnya dibandingkan belajar ya. Itu lu tuh kayak mesti buat suatu kepribadian bahwa lu buat suatu karakter gitu ya. Bahwa lu main memang, lu depan teman-teman lu tuh main. Cuma tuh di belakang teman-teman lu tuh harus kayak nyiapin amunisi bahwa I'm ready for this gitu. Kayak harus ada suatu senjata yang gue bakal I will achieve something lah. Gitu tuh. Dan terkadang tuh dengan lu terkadang karena tuh beberapa bagian menurut gue ya, beberapa bagian dalam profesi gitu ya, atau kerjaan yang lu pengen pada saat lu SMA itu tuh tidak semua itu tuh bisa
lu achieve itu tuh dengan bermain gitu. Bermain tuh akan mengkomplitkan sesuatu yang sudah lu pelajari gitu. Jadi misalkan lu belajar doang, lu nggak pakai bermain, lu mungkin akan segitu-segitu aja gitu. Cuma lu kalau lu main dan lu sudah belajar gitu, lu akan become great sih. Iya. Menarik. Ini sayang banget keterbatasan waktu, cuman nggak bisa. Terus jadi gini. Anda narsis. Ya kita harus ada sesi-sesi berikutnya karena ini topiknya menarik banget tentang kesehatan dan kita semua tuh pasti concern dengan yang namanya tubuh kita gitu. Cuman sayang banget waktunya yang terbatas. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan coba untuk cari waktu lagi untuk ngobrol lagi. Tapi saya mau sekarang gimana ya Pak Dika ya? Nanti aja deh. Gitu. Udah, thank you banget Dok atas waktunya. Sama-sama. Mungkin sebelumnya saya mau minta maaf kalau saya ada salah-salah kata kepada para audiens. Kebule sih lebih tepatnya. Tolong meja diperbaiki. Demikianlah diskusi taman belakang kali ini. Jangan lupa saksikan episode berikutnya. Thank you semuanya. Bye. Sekolah Sumber